Pesawat pengebom AS tiba muncul, Rusia kerahkan jet tempur. Rusia mendeteksi sebuah pesawat Angkatan Udara Amerika Serikat terbang mendekati wilayah udaranya di atas Samudra Pasifik pada Minggu 26 September waktu setempat. Sejumlah jet tempur Rusia pun dikerahkan untuk mengawal pesawat AS itu menjauhi wilayah udaranya. Seperti dilansir CNN Senin 27 September di kantor berita Rusia, TASS dalam laporannya yang mengutip Pusat Komando Pertahanan Nasional Rusia menyebut tidak ada pelanggaran perbatasan Rusia dalam insiden itu. 3 jet tempur Sukhoi Su-35S milik Rusia dikerahkan untuk mengawal sebuah pesawat pengebom strategis B-52H milik AS yang mendekati wilayah udara Rusia. Demikian laporan kantor berita TASS. Awak-awak jet tempur mengidentifikasi target sebagai pesawat pengebom strategis B-52H milik Angkatan Udara AS dan mengawalnya melintasi Samudra Pasifik, imbuh laporan tersebut. Tidak ada pelanggaran terhadap perbatasan negara Rusia atau kedekatan berbahaya antara pesawat-pesawat itu di udara, tegas TASS dalam laporannya. Menurut laporan TASS, jet tempur Sukhoi 35S milik Rusia secara ketat mematuhi aturan internasional dan kembali ke pangkalan setelah pesawat militer AS menjauhi perbatasan Rusia. Pentagon atau Departemen Pertahanan AS belum mengomentari insiden ini. Insiden ini menandai interaksi terbaru antara pesawat Rusia dengan AS atau NATO pada Maret lalu. NATO mengerahkan jet tempurnya sebanyak 10 kali untuk melacak dan mencegat aktivitas tidak biasa dari pesawat pengebom dan jet tempur Rusia di atas Laut Utara, Laut Hitam dan Laut Baltik. Kemudian pada Agustus 2020, 2 pesawat militer Rusia dilaporkan melakukan penjegatan terhadap sebuah pesawat pengebom B-52 milik Angkatan Udara AS yang mengudara di atas Laut Hitam dan di perairan internasional. Pihak AS menyebut pencegatan dilakukan oleh Rusia secara tidak aman dan tidak profesional yang memicu turbulensi terhadap pesawat pengebom B-52 yang membatasi kemampuannya untuk bermanuver. Bomber B-1B AS, pesawat yang dibangun untuk mengebom nuklir Rusia. Pesawat pengebom bomber B-1B Lancer menjadi salah satu senjata perang menakutkan Amerika Serikat. Ketika terlibat perang dingin dengan Uni Soviet, ia dibangun untuk mengebom nuklir negara yang kini bernama Rusia tersebut. B-1B Lancer dirancang untuk menjadi mekanisme pengiriman utama untuk trayek nuklir AS pada 1980-an jika perang dengan Rusia pecah. Faktanya konflik yang dibayangkan itu tidak terjadi dan hanya menjadi apa yang disebut sebagai perang dingin. Setelah akhir perang dingin dengan runtuhnya Soviet, B-1B beralih dari misi pengeboman nuklir menjadi pengeboman konvensional. Pesawat tersebut tetap saja digunakan untuk perang setelah serangan 11 September 2001 atau dikenal sebagai serangan teroris 9/11. B-1B Lancer jadi bomber pilihan selama apa yang disebut pemerintah Washington sebagai perang melawan teror. Negara yang hancur oleh pengeboman pesawat ini adalah Irak dan Afghanistan. Mengutip laporan publikasi pertahanan 1945 Senin 28 Maret, B-1B melakukan persentase tinggi dari total amunisi yang dijatuhkan setelah 2001, sebuah era ketika ia menghukum banyak sasaran di Irak dan Afghanistan. Tetapi berapa B-1B menunjukkan usianya dengan keaukusan yang ekstensif pada tahun 2019. Hanya segelintir yang layak terbang karena banyak digunakan dalam konflik tersebut. B-1B dapat menjatuhkan dan meluncurkan beragam persenjataan terpadu dan tak terarah. Pesawat ini serbaguna dan sebagian besar berkembang dalam lingkungan tempo operasional yang tinggi. Ia masih memiliki kecepatan dan kemampuan manuver untuk dimaksudkan sebagai andalan dalam rencana perang gabungan besar. Dikenal sebagai The Bone, B-1B pada akhirnya akan digantikan oleh B-21 Raider, tetapi transisi itu kemungkinan tidak akan sepenuhnya terjadi selama 5 tahun ke depan. Ada perkiraan bahwa beberapa bomber B-1B akan berada di armada selama bertahun-tahun setelahnya. Angkatan Udara AS sedang mengurangi jumlah B-1B dengan persenjataan 100 jet pada satu titik. Angkatan Udara mengirim 17 B-1B ke masa pensiun pada tahun 2021, 3 lusin memenuhi blokade pada awal 2000-an. Sekarang tersisa 45 pesawat yang terbang keluar dari Ellsworth, AFB, South Dakota, dan Giles, AFB, Texas. Armada yang dipangkas akan memungkinkan pemeliharaan yang lebih baik dan peningkatan pasukan suku cadang. Ada keausan struktural, masalah tangki bahan bakar, dan masalah dengan kursi ejeksi yang memiliki kesiapan berkerut. Angkatan Udara AS berharap untuk menghemat dan memprogram ulang USD 10 hingga USD 30 juta dana yang akan dikeluarkan untuk menjaga 17 pensiunan pesawat pengebom tetap terbang. B-1B memiliki umur yang panjang, awalnya diterbangkan sebagai B-1BA pada tahun 1974, kemudian dibatalkan pada dekade itu setelah 4 dibangun.
Pemerintahan Reagan menghidupkan kembali program tersebut untuk menjawab ancaman Soviet. B-1B yang dimulai pada tahun 1984 menunjukkan nilainya. Itu bisa terbang 900 mil per jam pada 60.000 kaki dengan jangkauan 7.000 mil. Angkatan Udara memerintahkan pembuatan 100 unit pesawat pengebom dan Boeing mulai mewujudkannya. Ide awal dari B-1B adalah untuk terbang pada ketinggian rendah di bawah perlindungan pertahanan udara Soviet dan mengirimkan senjata nuklir. Berakhirnya perang dingin mengubah misi itu. Presiden George H.W. Bush memerintahkan reparasi senilai $3 miliar yang menyuruhkan penghapusan sistem persenjataan nuklir. Selanjutnya, pedoman di bawah perjanjian New START mengharuskan pencegahan senjata nuklir agar tidak diikat ke pesawat pengebom. Proses konversi selesai pada tahun 2011 dan Rusia telah memeriksa pesawat setiap tahun untuk memastikan Amerika mengikuti perjanjian. Pesawat pengebom ini memiliki muatan yang begitu besar sehingga pemikiran pada set misinya bergeser untuk mengirimkan berbagai macam bom bodoh dan dipandu laser. Munisi tandan, Joint Direct Attacks Munitions, dan Joint Air to Surface Standoff Missiles. Insiden ini menandai interaksi terbaru antara pesawat Rusia dengan AS atau NATO pada Maret lalu. NATO mengerahkan jajah tempurnya sebanyak 10 kali untuk melacak dan mencegat aktivitas tidak biasa dari pesawat pengebom dan jet tempur Rusia di atas Laut Utara, Laut Hitam, dan Laut Baltik. Kemudian pada Agustus 2020, 2 pesawat militer Rusia dilaporkan dalam melakukan pencegatan terhadap sebuah pesawat pengebom B-52 milik Angkatan Udara AS yang mengudara di atas Laut Hitam dan di perairan internasional. Pihak AS menyebut pencegatan dilakukan oleh Rusia secara tidak aman dan tidak profesional yang memicu turbulensi terhadap pesawat pengebom B-52 yang membatasi kemampuannya untuk bermanuver. Bomber B-1B AS, pesawat yang dibangun untuk mengebom nuklir Rusia. Pesawat pengebom bomber B-1B Lancer menjadi salah satu senjata perang menakutkan Amerika Serikat. Ketika terlibat perang dingin dengan Uni Soviet, ia dibangun untuk mengebom nuklir negara yang kini bernama Rusia tersebut. B-1B Lancer dirancang untuk menjadi mekanisme pengiriman utama untuk trayek nuklir AS pada 1980-an jika perang dengan Rusia pecah. Faktanya konflik yang dibayangkan itu tidak terjadi dan hanya menjadi apa yang disebut sebagai perang dingin. Setelah akhir perang dingin dengan runtuhnya Soviet, B-1B beralih dari misi pengeboman nuklir menjadi pengeboman konvensional. Pesawat tersebut tetap saja digunakan untuk perang setelah serangan 11 September 2001 atau dikenal sebagai serangan teroris 9/11. B-1B Lancer jadi bomber pilihan selama apa yang disebut pemerintah Washington sebagai perang melawan teror. Negara yang hancur oleh pengeboman pesawat ini adalah Irak dan Afghanistan. Mengutip laporan publikasi pertahanan 1945 Senin 28 Maret, B-1B melakukan persentase tinggi dari total amunisi yang dijatuhkan setelah 2001, sebuah era ketika ia menghukum banyak sasaran di Irak dan Afghanistan. Tetapi berapa B-1B menunjukkan usianya dengan keakusan yang ekstensif pada tahun 2019. Hanya segelintir yang layak terbang karena banyak digunakan dalam konflik tersebut. B-1B dapat menjatuhkan dan meluncurkan beragam persenjataan terpadu dan tak terarah. Pesawat ini serbaguna dan sebagian besar berkembang dalam lingkungan tempo operasional yang tinggi. Ia masih memiliki kecepatan dan kemampuan manuver untuk dimaksudkan sebagai andalan dalam rencana perang gabungan besar.